Rahimah maja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan tidaklah kami menjadikan penduduk penjaga neraka itu kecuali para malaikat ya. Para malaikat. Nah ini siapa para malaikat itu? Mana jumlah mereka dan sebagainya? Itu hanya milik Allah, pengetahuan itu. Pengetahuan itu hanya milik Allah. Ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau ada yang ngotot dengan jumlah malaikat, ada yang ngotot dengan siapapun tentang gaib lah intinya. Itu bohong ya, bohong. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah bersumpah ya. Pokoknya hal-hal yang gaib itu urusan Allah semua lah. Jadi kalaupun para nabi bahkan diberitahu yang gaib, ya sebatas apa yang diberitahukan Allah, dan itu pun searah intinya. Searah itu gimana? Ya karena Allah berkehendak untuk memberitahu, bukan karena para nabi itu bisa tahu, bukan. Bukan karena bisa tahu, tapi ya karena memang Allah memberitahu lewat kehendaknya sendiri. Itu loh. Ini yang harus kita jadikan pedoman supaya nggak gampang tertipu. Tertipu oleh apa? Tertipu oleh orang-orang yang ngaku-ngaku tahu hal yang gaib, lalu kemudian dengan itu lalu mencoba untuk mengambil keuntungan dari situ. Apa keuntungannya? Macam-macam. Keuntungannya macam-macam. Manusia mengaku mengetahui yang gaib itu. Untuk perdukunan, agar dianggap sakti. Yang bukan karena teri, tapi biar dikultuskan, dianggap wali. Ada juga. Ada juga yang karena biar dianggap ya hebat lah. Gitu ya. Karena tahu yang gaib, bisa menebak ini dan itu. Ada yang bisa meramal ini dan itu. Bohong semua itu ya. Bohong semua. Ya karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah memang memberitahu. Dan itu mungkin saja cuma tidak berjalan dua arah. Artinya dua arah gimana? Manusia berkehendak, saya akan tahu apa yang terjadi ini. Nah itu tidak bisa. Ada orang yang sesekali diberitahu lewat, karena itu kehendak Allah sendiri itu. Makanya disampaikan di ayat selanjutnya itu ya. Jadi wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru. Dan tidaklah menjadikan bilangan para malaikat itu kecuali menjadi simpang siurnya untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir kemudian menjadikan para malaikat itu Tuhan. Menjadikan malaikat, ada yang menjadikan malaikat itu sesembahan loh. Ya karena salah di dalam menafsirkan makhluk. Dikira khalik. Itu semua ciptaan Allah tapi dianggap atau diperlakukan sebagai pencipta. Sementara di sisi lain, justru keberadaan para malaikat, terutama yang penjaga neraka tadi, liyastayqinal ladzina utul kitab wal ladzina amanu iman wa yazdadal ladzina amanu imanan. Sementara buat orang-orang beriman, tidak peduli sama malaikatnya, enggak, perdebatannya tidak suka perdebat di situ. Perdebatannya lebih kepada, ayo gimana cara menghindari neraka. Ayo gimana jangan sampai ketemu dengan para penjaga malaikat, para penjaga neraka. Diskusinya orang, diskusinya itu nggak suka dengan diskusi berapa jumlah malaikatnya. Ada dengan mengetahui jumlah itu.
Biarkan itu menjadi ilmu. Sudah. Kadang juga gitu. Kapan kiamat? Ada apa untuk tahu kiamat? Kita itu harus menghindari jangan sampai ketemu kiamat. Ya sudah, sekarang ini perbaiki amal, perbanyak amal, sudah di situ fokus kita. Demikian pula kadang perdebatan itu. Dulu Nabi Adam itu datang ke bumi ini sendiri atau gimana? Ngapain ngurusin itu? Kita itu tahu bahwa kita adalah anak keturunan Adam. Itu ada orang yang tahu ini itu tidak gitu ceritanya. Hawa itu tidak gitu ceritanya. Cerita bagaimanapun tentang Adam, tentang Hawa, ngaruhnya apa untuk kita? Gitu kan? Jadi apa yang kita ambil hikmah dari cerita Nabi Adam? Ya cerita dari Nabi Adam itu adalah hikmahnya kita jangan melanggar satupun perintah Allah. Kalau tidak mau terhina karena pelanggaran itu. Sudah, di situ toh. Kita itu jadi orang yang bersyukur, jangan jadi orang yang kufur. Dikasih kenikmatan segitu banyak, ya sudah. Jangan minta yang lebih. Kalau ada yang dilarang, tinggalkan. Simple. Itu. Jadi, sama dengan para malaikat penjaga neraka ini. Ketika Allah berfirman bahwa ada para penjaga neraka itu adalah tidak ada yang lain kecuali malaikat. Ya sudah, kita beriman begitu saja. Itu. Tidak usah ngitung berapa jumlahnya. Jadi dalam Islam itu ada beberapa hal yang kita tidak perlu memperdebatkannya kecuali menerima begitu saja. Ya, misalnya kita menyembah Allah, ya. Menyembah Allah dalam sholat kita diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ya enggak usah kita pertanyakan, kenapa kok harus ke Ka'bah? Kenapa kok enggak ke ini? Untuk apa? Kita cari manfaatnya saja sudah. Buktinya apa? Allah kemudian mengobrak-abrik tentang arah itu, dalam tanda kutip mengobrak-abrik ya. Agar kita itu enggak fokus pada tentang hal di mana titik arahnya, enggak. Ini sampai kemudian ada orang, jadi Ka'bah itu dunia pusat atau tidak, kita akan tetap menyembah Allah ke arah manapun Allah perintahkan, gitu loh intinya. Jadi jangan kok ini Allah perintah ke Ka'bah itu karena disitulah pusat energi bumi, terbukti dengan ini itu. Ya kalaupun dia bukan pusat energi bumi, kita tetap akan menyembah ke arah sana. Karena apa? Karena perintah Allah ke arah sana, titik. Itu loh. Supaya apa? Supaya perdebatan kita nggak sia-sia. Kenapa? Karena begini. Di masa lalu, Allah itu memberi perintah kepada Nabi Muhammad tidak hanya pernah ke Masjidil Haram, ya, tapi juga pernah ke Masjidil Aqsa. Beberapa bulan itu, jadi arah kiblatnya orang Islam itu ke Palestina. Gitu. Lah apakah pada saat ke Palestina itu pusat dunia tidak di Ka'bah, di Masjidil Aqsa? Kan ya enggak. Gitu. Jadi tidak tergantung itu. Makanya Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu diukur atau standarnya adalah kamu menghadap ke barat atau ke timur. Enggak, kata Allah. Walakinnal birra man amana, dan seterusnya. Kebaikan itu adalah orang yang beriman, orang yang beramal, orang yang bersedekah, memberikan alat yang dicintai, dan seterusnya. Nah, di dalam hal-hal gaib saya ingin meyakinkan begitu. Supaya apa? Kita itu yakin saja, liyastaiqinal ladzina utul kitaba
wa yazdadal ladzina amanu imanan wa yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Ya. Jadi supaya menambahkan keimanan itu untuk orang yang diberi kitab dan orang yang beriman, dan tidak ada ragu sama sekali, tidak ada ragu. Ini orang beriman itu ketika perintah datang, tak ya sudah, sami'na wa ata'na, titik, sudah. Sesimpel itu, apapun yang diperintahkan. Apapun yang diperintahkan. Layar taba, tidak ada keraguan. Halo. Kalau kita orang-orang beriman, menerima perintah Allah itu simpel seperti itu. Ya, simpel seperti itu. Terima, dengar, laksanakan. Wis, yakin gitu aja. Jadi nggak usah saya pakai iwa pikir-pikir, nah jangan, itu bahaya. Karena pikiran kita itu belum tentu bersih. Makanya jangan dipikir-pikir, nah tapi apa? Langsung laksanakan. Ya, langsung laksanakan. Sama, karena agar tidak ragu. Dalam hal neraka juga begitu, ketika Allah berfirman bahwa neraka itu ada, neraka itu dijaga para malaikat, neraka itu ini, itu sudah laksanakan sesuai perintah, ya. Tetapi kata Allah di situ, waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala. Tapi buat orang-orang yang di hatinya ada penyakit, buat orang-orang yang kafir, ya itu tadi, celometannya macam-macam. Wes, ini ngapain sih Allah bikin perumpamaan-perumpamaan yang nggak jelas gini, mbok ya langsung dan sebagainya. Sama misalnya ya, perumpamaan-perumpamaan, simbol-simbol. Dalam haji itu aja misalnya. Dalam haji ada jumroh, melempar jumroh. Atau melempar batu ke batu, melempar batu ke batu. Itu kalau dipertanyakan kan ya banyak pertanyaan, ngapain juga ibadah ngelempar batu. Batu dilempar itu buat apa? Kan gitu. Padahal itu adalah simbol ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Di tengah jalannya digoda setan tuh. Setan yang menyerupai istrinya hampir tergoda. Diingatkan Allah, lalu dilempar batu jadi setan. Jalan lagi, kemudian digoda oleh orang yang menyerupai kerabatnya. Hampir tergoda, diingatkan Allah, dilempar lagi. Sampai beberapa kali lemparan, dan itu yang disimbolkan dengan jumrah. Jumrah itu apa itu? Jumrah itu olah, dan seterusnya. Nah, orang ketika perintah di jumrah lempar-lempar aja gitu. Dengan cara apa? Oh, saya simbolnya ini, ya sudah, ini berarti saya sedang melempar setan yang menghalangi saya untuk taat. Dan memberi petunjuk kepada manusia itu sesuai yang dikehendaki. Wa ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang tahu pasukannya Allah kecuali Allah sendiri. Ya. Tidak ada yang tahu pasukannya Allah kecuali Allah sendiri. Pasukan Allah itu siapa sih, Lur? Pasukan Allah itu junudus samawati wal ardh. Pasukannya Allah itu ada di langit dan di bumi. Petir, halilintar, angin, taupan, banjir, badai, semua itu pasukannya Allah itu ya. Ya, mulai dari kucing sampai burung sampai semuanya bisa digerakkan untuk menjadi pasukannya Allah. Ya, jangan meremehkan itu. Ya, semut itu jangan diremehkan loh ya. Semut itu kalau sudah digerakkan menjadi pasukannya Allah, bisa habis semua itu. Loh iya, jangan dikira hanya nuklir atau apa S-400 rudal
canggih miliknya Rusia, atau sekarang yang sedang digadang-gadang pesawat paling canggih milik Amerika, misalnya F-22 Raptor, misalnya, ya, atau sekarang yang kapal induk paling canggih, paling besar, misalnya USS VN Abraham Lincoln, milik Angkatan Laut itu misalnya, ya, itu kalau sudah pasukannya Allah misalnya, ya, ada makhluk Allah itu yang dulu ketika Nabi Sulaiman mau ngasih makan di muka bumi itu, lalu dikeluarkan satu saja dari makhluk Allah yang ada di laut keluar, dimakan tuh semua makanan yang disediakan oleh Sulaiman sepanjang 1 bulan perjalanan itu bisa dimakan cuma sekali lahap, selep habis. Nah itu kita bisa bayangkan betapa besarnya makhluk Allah itu. Itu mungkin kapal induk sebesar apapun gitu ya dianggap nyamuk aja untuk makhluk itu kan. Jadi belum lagi makhluk-makhluk kecil, jangan salah ya, burung ababil itu nggak besar. Setelah alaihim thayran ababil itu nggak besar, itu burung itu kecil, nggak kok besar. Tapi begitu sudah didatangkan Allah dalam jumlah ratusan ribu dan membawa ya buyar semua. Jadi kalau Abraha, Raja Abroha saat itu diibaratkan sekarang gitu mungkin kayak pasukannya Cina yang jumlahnya tidak terhitung dengan kendaraan-kendaraan besar. Kalau dulu kan gajah ya, sekarang mungkin kayak tank M Abrams gitu ya, atau T-nya Rusia lebih besar dari kita. Itu kemudian berjajar. Itu seolah-olah kan, tapi kalau pasukannya Allah itu simpel aja itu, ya kan? Ya, jadi pasukan Allah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kita ini jangan takut apapun itu karena apa? Kalau kita berlindung kepada Allah, pasukan Allah akan melindungi kita, ya. Para malaikat dan seluruh makhluknya Allah kecuali setan, jin, iblis, dajjal itu adalah pasukannya Allah, ya. Dan yang terakhir, wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan neraka sakor itu yang tadi diceritakan itu tidak diceritakan untuk ringan manusia agar kita ini sudah sekarang, ya, menghindarinya itu sekarang, jangan nanti. Was, nanti di akhirat aku minta syafaat saja. Loh, minta syafaat sama Nabi itu ya dikasih kalau kita memang sekarang ini menjalankan sunnah Nabi. Kalau nggak menjalankan sunnah Nabi, jangan coba-coba minta syafaat. Diusir kita. Diusir. Jadi orang yang berhak minta syafaat Nabi nanti di akhirat agar terhindar dari neraka itu orang-orang yang mengamalkan apa? Sunnah Nabi. Kalau enggak, meskipun sama syahadat 1000 kali, ya tetap antum laisa minni, kamu bukan golonganku, kata Rasul. Nah kalau sampai kita tahu di sana ternyata bukan golongan Nabi, ya telat, no. Mending sekarang kita di sini sampean tak koncei tiap hari ini jangan kan enggak tahu amal kita diterima atau enggak. Ya tahulah. Oh, Allah sudah memberi apa? Clue, memberi petunjuk. Ini loh amal yang diterima, ini loh amal yang tidak diterima. Kan sudah dikasih tahu sama Allah. Kita sholat itu diterima enggak? Ya tahu. Apa? Allah sudah berfirman. Kalau sholat diterima itu perubahan sikapnya begini, perubahan sikapnya begitu. Kita enggak tahu itu. Bukan untuk nyorot orang lain loh ya, tapi mengetahui diri sendiri. Jadi dengan kaca Quran hadis itu kita tahu posisi kita. Bukan untuk posisi orang lain loh ya, untuk diri kita. Karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Karena itu kita ini nanti masuk neraka atau enggak, harusnya kita sekarang udah mulai tahu. Tahu lah. Tahu dari apa? Dari ciri yang diberikan Allah. Gitu loh. Ya.
Makanya orang yang soleh, orang yang hatinya bening itu kan begitu. Ilahilas tulil firdausi ahla wa ma'aqwa itu aku tidak pantas ya Allah. Kayak gitu kan. Ilahilas itu ya kan lil firdausi ahla untuk menjadi ahli keluarga surga, penghuni surga. Tapi ya Allah wala aqwa dan aku tidak kuat wala aqwa 'alan naril jahim jika aku berada di neraka jahim. Itu kan. Kenapa dia bilang begitu? Ilahilas lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Terus kenapa? Karena dunubi mislu adadir katanya. Berarti kan dia tahu kenapa dia tidak pantas masuk surga, kenapa dia tidak kuat masuk neraka. Dia tahu kenapa? Karena di dunia ini aku banyak dosaku ya Allah. Lah gitu loh. Jadi orang-orang yang itu tahu dirinya bukan orang lain ya. Itu. Maka ketika wa ma hiya illa dzikra lil bashar, tidaklah neraka ini kecuali untuk peringatan bagi orang-orang itu agar kita ini menjadikan itu peringatan. Kita ini tahu posisi kita ya. Makanya jangan memudah-mudahkan agama. Wis yang penting begini, yang penting sampean sudah itu orang-orang yang ingin menjerumuskan sampean itu. Kesempatan satu tembakan ada dua tembakan kan. Ya, karena itu sampean di sini tak ubek-ubek ini. Ya, ibaratnya keris itu loh Mas Marhaban. Kalau keris itu kan biar sakti itu dibakarnya berkali-kali. Kalau besi biasa ya sudah gitu-gitu aja. Tapi kalau intan itu gosokannya itu sampai melintang betul. Ya, makanya sama di sini ayo bersama-sama saling menjaga supaya kita benar-benar posisi aman untuk kapanpun dipanggil Allah dalam keadaan itu posisi aman adalah ketika kita selalu berlomba dalam berlomba selalu mengenal diri kita ini masih ada yang perlu diperbaiki. Itu akan lebih baik daripada apa? Daripada orang yang sudah merasa baik. Itu bahaya. Apa bahayanya? Saya berdasar pada surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 itu menyatakan siapa tahu kamu orang yang sangat merugi. Ya, orang yang sangat merugi siapa? Mereka adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu bil akhsarina a'mala. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Karena kamu mau tak beritahu orang yang paling rugi amalnya siapa? Orang yang itu adalah orang yang dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya, orang yang amalnya itu sia-sia di dunia. Gitu. Kenapa? Karena mereka yang sabuna menganggap sudah berbuat yang paling baik. Jangan sampai itu terjadi ya. Mending kita merasa belum baik dan selalu berusaha untuk menjadi baik. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Saya sedang berada di SPMA Bekasi. Alhamdulillah. Nah ini tantangan Bina Jaya. Nanti ngajinya gitu. Saya sedang ada di SPMA Jogjanya Pak Wid. Amin. Manyaran berkembang alhamdulillah Pak Wid. Nggih, terus pengasunipun tinggal proses izin PK-nya.
tafakhul. Mudah-mudahan amanahnya nanti mudah-mudahan bisa pas balik ke Bali, mudah-mudahan bisa lewat sana Bapak. Ya, insya Allah minggu depan mungkin dalam bisa. Ya mudah-mudahan dalam Saya insya Allah dalam Agustus ini mudah-mudahan bisa berkunjung di sana nanti. Nah, Bapak Bro, monitor cepat nyebrang. monitor. Siap Gus, insya Allah. Bapak posisi di Kalimantan masih? Masih di hutan, Gus. Oh masih di hutan. Saya monitor terus. Ya, pasukan Allah tadi, yang itu yang tidak diperkirakan. Dan kondisi sekarang itu terkini ini menurut saya pasukan Allah sudah mulai bergerak ini. Mungkin itu Gus. Jadi kadang-kadang terabaikan itu karena kita tertutupi musuh. Tadi yang sebesar Kitihok atau baik itu yang tadi takut pada segitiga Bermuda. Radar canggih milik mereka itu ya tetap saja kendalanya kan bahkan misalnya teleskop Hubble sampai kemudian robot sekarang sudah ada di planet Mars-nya. Ya itu kendala Mars dan planet kita ya, planet kita. Itu aja teknologi manusia yang untuk kecanggihan itu sudah mengabaikan semua hal aturan agama, dan itu pun baru 0,000 sekian persen dari permukaan Mars, belum ada satupun. Dan wahana robot yang paling canggih yang belum mendarat ya, baru menjelajah angkasa, itu belum sampai setengah dari tata surya kita. Artinya tata surya loh ya, tata surya itu kan terdiri dari matahari sampai planet terjauh Pluto misalnya. Belum sampai terluar sana. Belum sampai. Ini kalau bicara pasukannya Allah aja, di bumi saja seperti yang jenengan sampaikan tadi. Jangankan segitiga Bermuda, ya, di Palung Mariana saja, yang terdalam di laut itu belum semuanya terpecahkan. Ada apa di sana, bagaimana posisinya, kandungan zatnya seperti apa, belum ada. Jadi masih banyak misteri di bumi ini, ya, jangankan di luar angkasa. Karena itu kata Allah benar, wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Tidaklah aku beri manusia kalian itu ilmu kecuali sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Jadi bahkan percepatan teknologi manusia itu belum sebanding dengan percepatan kerusakan yang ditimbulkan oleh teknologi manusia. Ini yang kadang mengkhawatirkan. Perlukah kita teknologi yang terlalu maju sampai kemudian membuat kerusakan yang juga terlalu itu yang, dan banyak lagi menurut saya yang kalau misalnya pasukannya Allah memang sudah bergerak ya bismillah. Kenapa? Karena doa-doa orang yang terzalimi, doa-doa orang yang saleh untuk kebaikan bumi dan manusia ini ya tetap akan didengar Allah ya, dan itu akan berjalan. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa junudun lan tarawna, pasukannya Allah itu lan tarawna, engkau tidak bisa melihatnya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bertempur ya dan hampir kalah, itu kemudian tiba-tiba didatangkan pasukannya Allah yang tidak ada yang tahu. Jadi sampai disebutkan dalam Al-Quran itu, insya Allah besok kita bahas ya, itu ketika hendak memenggal leher orang kafir itu ya, ketika baru mengayunkan pedang itu
leher mereka sudah putus. Ketika hendak melemparkan tombak, mereka itu sudah terjengkang. Makanya dalam Al-Quran disebut, bukanlah engkau yang mengayunkan pedang, tapi kami. Bukanlah engkau yang melemparkan tombak, tapi kami. Itu Allah berfirman. Gitu. Karena apa? Allah mendatangkan la takhaf, jangan takut. Jangan takut, kata Allah. Karena aku bersamamu, bersama orang-orang yang menyerahkan diri kepadaku. Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah ke Fir'aun, Nabi Musa matur, ya Allah nanti dia bunuhku loh ya Allah katanya. Tapi apa kata Allah? Tidak apa-apa, maju saja. Aku bersama. Nah, maka dalam kebenaran ini tetap maju saja. Insya Allah. Innallaha ma'ana. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita. Shiratal mustaqim ilaha ikhya. Amin. Allahumma dafa'na al-bala wal waba qad hasina min al-fishk. Rabbana wa la tajalna fi qawmin zalimin Allahumma arfa' darajatana. Rabbana wa la tuktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitani wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.